Liona hanya terdiam sembari menahan sakit pada telapak tangannya ketika Nyai Munawarah dan Ustazah Hamidah masuk ke ruang keamanan. Nyai mendekati Liona, kemudian meraih dan melihat telapak tangan gadis itu. Telapak tangan yang putih itu tampak merah akibat pukulan rotan yang dilakukan Kak Husna dan Kak Rini. Astagfirullah, apa yang kalian lakukan ini tidak benar. Kalian tahu kan jika menuduh seseorang tanpa bukti itu sama dengan memfitnah. Sebelum ada kebenaran dan saksi yang melihat bahwa dia yang mencuri, tegas Nyai. Liona, anti nggak apa-apa? Tanya Nyai sambil meminta Ajeng untuk mengambil kotak P3K di ruang EKS. Untuk masalah ini, biar pihak pesantren yang akan menyelesaikannya. Silakan kalian bubar, tegas Nyai kembali. Mereka tetap bergeming, tidak ada yang mau beranjak dari tempatnya. Sementara Liona yang berdiri diapit oleh Nyai dan Ustazah Hamidah meringis menahan sakit pada tangannya. Tidak lama, Ajeng datang dengan perlengkapan P3K dan memberikannya kepada Ustazah Hamidah. Ustazah Hamidah mengoleskan minyak pada telapak tangan Liona. Insya Allah sakitnya akan berkurang dan rasa perihnya juga akan hilang, kata Ustazah Hamidah sambil menatap Liona yang masih meringis menahan sakit. Suara Nyai mengejutkan mereka. Apalagi yang kalian tunggu? Ayo kembali ke kamar masing-masing. Mereka pun pergi meninggalkan ruang keamanan. Saat Husna ingin pergi, Nyai memanggilnya. Husna? Iya Nyai. Suara Husna agak bergetar. Nyai tidak ingin hal seperti ini terulang kembali. Nyai memberi isyarat dengan sedikit menggerakkan kepala dan matanya mengarah ke Liona, agar Husna meminta maaf kepada Liona. Husna beranjak mendekati Liona, lalu mengulurkan tangan pertanda meminta maaf kepada Liona. Liona agak ragu mau membalas uluran tangan Kak Husna. Gadis itu menatap Nyai Munawarah dan Ustazah Hamidah. Mereka mengangguk, mengisyaratkan agar Liona bersedia memaafkan Kak Husna. Dia pun menyambut uluran tangan Kak Husna. Namun, sorotan mata Kak Husna masih menyiratkan ketidaksukaan terhadap diri Liona. Gadis itu juga terlihat meringis menahan sakit. Saat genggaman tangan Kak Husna mencengkeram telapak tangannya dengan kuat, seperti mengisyaratkan. Setelah ini, akan ada pembalasan yang lebih sakit daripada dipukuli rotan. Mungkinkah Kak Husna tidak tulus meminta maaf? Tanya Liona dalam hati. Maafkan Ana, Liona, ujar Kak Husna dengan suara yang sedikit berbisik. Ya, Liona menjawab singkat dan pelan. Husna dan Liona pun berpelukan. Dalam kesempatan ini, Husna mendekatkan bibirnya ke telinga Liona dan berbisik. Dia mengancam agar Liona tidak terlalu senang dulu. Akan ada pembalasan darinya karena telah mempermalukan seorang Husna. Liona terkejut dan refleks melepaskan pelukan Husna dengan mendorong tubuh kakak kelasnya itu hingga hampir terjatuh. Nyai Munawarah dan Ustazah Hamidah saling pandang melihat kejadian barusan. Ada apa Liona? Tanya Ustazah Hamidah. Gak ada apa-apa Ustazah, jawab Husna cepat sebelum Liona menjawab pertanyaan Ustazah Hamidah. Husna berpamitan kepada Nyai dan Ustazah Hamidah yang masih bergeming dan bingung. Liona juga kembali ke kamarnya ditemani Ustazah Hamidah. Ada rasa yang berkecamuk dalam hati gadis itu. Dia tidak ingin disalahkan dan tidak terima dituduh pencuri. Karena jangankan melakukan hal tersebut, niat saja tidak pernah. Apalagi ancaman Husna membuatnya sedikit gusar. Terima kasih Ustazah, ucapnya saat Liona telah berada di depan pintu kamar. Iya, anti baik-baik saja kan? Tanya Ustazah Hamidah. Iya Ustazah, sahut Liona singkat. Dengan penuh takzim, Liona mencium tangan Ustazah Hamidah. Sesaat hati Ustazah Hamidah pilu, dadanya terasa sesak, dan bola matanya telah dihiasi kristal putih. Sedih menyaksikan gadis yang berdiri di hadapannya ini. Begitu rapuh. Ana masuk dulu. Iya, sahut Ustazah Hamidah. Liona membuka pintu kamarnya. Beberapa pasang mata teman-teman menatapnya dengan pandangan beragam.
Namun, Leona mencoba bersikap tenang sambil lirih mengucapkan salam. Tanpa menunggu jawaban dari teman-temannya, dia langsung menuju ranjang. Leona hendak merebahkan tubuh. Dia hanya ingin cepat terlelap tanpa harus merasakan sakit. Namun, dia mengurungkan niat itu ketika dia mendengar seseorang memanggil namanya. Leona. Suara Nisa, ketua kamar, terdengar tegas dan berwibawa. Serta-merta Leona membalikkan tubuhnya mengarahkan pandangannya kepada Nisa. Li, apakah benar anti yang telah mengambil uang milik para santri di asrama ini? Karena yang kami tahu, hanya anti yang selama ini tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Kalimat Nisa barusan seakan menampar batin Leona. Semua mata yang ada di kamar tersebut menatap Leona penuh harap agar Leona mau mengakui perbuatannya. Demi Allah, Ana tidak melakukannya. Sumpah atas nama siapa lagi yang harus Ana katakan agar anti semua percaya. Suara Leona mulai tersekat di tenggorokannya. Teman-temannya menatap Leona penuh tanya. Sesaat kemudian tanpa aba-aba, mereka langsung merebahkan tubuh di kasur masing-masing dengan pikiran beragam tentang Leona. Malam ini, Leona tidak bisa tidur. Sakit yang dirasa akibat pukulan rotan dan perih luka pada hatinya membuat Leona sulit memejamkan mata. Hampir 2 jam dia berusaha untuk memejamkan matanya. Bayangan kejadian di ruang keamanan tadi selalu menghantuinya. Leona melirik jam dinding. Waktu telah menunjukkan pukul 2 dini hari. Dia bangun. Mungkin dengan sholat tahajud akan meringankan sesak di dada, pikirnya. Dia menuju pintu kamar dan membukanya dengan pelan, lalu melangkah menuju musola. Setelah itu berwudu dan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, dia tengadahkan tangannya ke langit, meminta dengan sungguh-sungguh agar dia bisa menghadapi cobaan ini dengan ikhlas. Tanpa dia sadari, ada sepasang mata yang memperhatikannya dari balik tembok musola. Ketika dia sedang asik bercengkrama dengan Allah untuk menuntaskan semua resah, sebuah suara mengejutkannya. Leona, Allah akan senang bila hambanya kembali kepadanya. Allah tidak pernah memandang siapa yang datang kepadanya, si salehkah atau si durjanakah. Bagi Allah, semua hambanya sama. Yang membedakan hanya tingkat ketakwaannya saja kepada Allah. Kalimat Ustazah Hamidah menyejukkan hati Leona. Jazakillah khair Ustazah. Jeb Leona sembari mencium tangan Ustazah Hamidah yang kini telah duduk di sisinya, lalu memberikan sebuah mushaf Al-Quran kepada Leona. Silakan dibaca Leona, semoga akan menambah ketenangan di hatimu, ucap Ustazah Hamidah. Leona menatap Al-Quran yang telah berada di genggamannya. Dia buka dan perlahan membaca dengan tartil. Dia merasakan kenyamanan dan kedamaian saat membacanya. Ajaib, ternyata benar Al-Quran adalah asyifa, penyembuh, gumamnya. 3 hari telah berlalu sejak hukuman fisik dirasakan Leona. Namun sekarang ada lagi hukuman yang sangat menyiksa dirinya. Di kamar, dia tidak disapa. Saat berpapasan di lorong pesantren, mereka memalingkan wajah seakan mengejeknya. Di ruang makan mereka pun menjaga jarak, seakan dia adalah virus yang membahayakan. Apalagi bila dia berpapasan dengan Kak Husna, maka dia harus siap dibully habis-habisan. Entah apa kegerangan yang membuat Kak Husna sangat tidak suka padanya. Ustazah Munawwarah dan Ustazah Hamidah menyadari perubahan sikap para santri terhadap Leona. Mereka khawatir bila hal ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin suatu hari Leona akan kabur dari pesantren. Namun, di satu sisi, mereka merasa senang karena dengan adanya kejadian ini, Leona tampak makin rajin sholat tahajud dan sholat berjamaah di musola, terutama saat sholat subuh. Leona tidak perlu lagi dibangunkan karena dia telah bangun lebih awal dibanding santri lainnya. Kemajuan yang perlu mendapatkan apresiasi, gumam Nyai pagi harinya sembari menata makanan di ruang makan bersama Ustazah Hamidah. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya, Nyai? Tanya Ustazah Hamidah. Setelah makan, para santri kita tahan dulu di sini. Kita akan coba memberikan mereka pengertian dan semoga mereka bisa mengerti dan memahami kasus ini dengan lebih bijak, sehingga tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini Leona, karena kita belum mengetahui siapa pelaku sebenarnya dalam kasus ini. Nyai Munawwarah menjelaskan.
"Tayyib Nyai, Ana akan memberitahukan kepada mereka." "Permisi Nyai," sahut Ustazah Hamidah. "Ya, silakan." Keadaan bukannya membaik pasca para santri dikumpulkan oleh Nyai di ruang makan, tetapi bertambah rumit. Sebagian santri bahkan ada yang menganggap Leona telah mempengaruhi Nyai dengan perubahan sikapnya. Sebagian lagi menganggap Nyai berutang budi kepada Leona karena telah diberi hadiah gamis. Tuduhan yang sangat tidak masuk akal dan kejam menurut Leona. Leona merasa pertahanannya gagal. Dia sudah tidak mampu untuk menanggung semua ini. Dia harus merencanakan sesuatu. Seperti biasa, Leona suka membantu Bilastri di dapur. Besok adalah jadwal belanja ke pasar. Pesantren biasanya menyetok bahan pokok untuk beberapa hari. Leona tampak gusar. Dia sedang menantikan seseorang. Tetapi yang dinantikan belum datang juga. Sesekali dia mengembuskan napasnya, menghilangkan galau yang mulai menyerang. Nyai yang sedang ada di dapur memperhatikan tingkah Leona dan bertanya pada gadis itu. "Ada apa, Leona?" Gak ada, Nyai." Leona tampak mencoba untuk tenang. Jangan sampai Nyai curiga padanya. "Assalamualaikum," ucap Bilastri. "Waalaikumsalam," jawab mereka hampir bersamaan. Tampak Leona tersenyum karena Bilastri adalah orang yang sedang dinantikannya. Tak lama kemudian Bilastri berbincang dengan Nyai, membicarakan menu apa yang besok akan dimasak dan apa saja yang harus dibeli hari ini. Setelah Bilastri dan Nyai selesai bicara, Leona mendekati mereka. Dia meminta izin kepada Nyai untuk bisa menemani Bibi belanja ke pasar dengan alasan ingin sedikit mengurangi kejenuhan. Nyai Munawwarah terkejut dengan apa yang baru saja dikatakan Leona. Apakah benar gadis ini telah berubah? Pikirnya. Melihat keraguan Nyai, Leona kembali memelas meminta agar diizinkan ikut ke pasar. Akhirnya gadis itu diizinkan untuk ikut dengan Bibi. Yeay, langkah kedua berhasil, soroknya dalam hati. Malam ini terasa panjang baginya. Jam beker miliknya berdering. Dia terbangun tepat pukul 3 dini hari. Dia bergegas untuk membersihkan diri, sholat tahajud, dan menantikan sholat subuh di musola. Pagi ini dia akan mengukir sejarah kemenangannya. Setelah sholat subuh dan menyelesaikan zikir pagi, Leona bergegas menuju ruang dapur dengan berlari dan sesekali melompat. Setiba di dapur, dia melihat ada Nyai yang sedang berbicara dengan Bibi. Dia mengetuk pintu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nyai dan Bilastri hampir bersamaan menjawab salamnya. "Sudah siap, Leona?" tanya Nyai. "Sudah, Nyai." "Ya udah, kalau begitu kami pamit dulu ya, Nyai. Khawatir nanti kesiangan," ucap Bibi. "Ayo, Leona," ajak Bilastri. Leona mengangguk dan berpamitan kepada Nyai. Mereka ke pasar, menggunakan Kijang Innova berwarna silver. Mang Mamat yang mengendarai mobil tersebut. Selama perjalanan, Leona tidak banyak bicara. Dia asyik dengan pikirannya sendiri, menyusun strategi bagaimana dia bisa pergi ke terminal tanpa diketahui oleh Bibi dan Mang Mamat. Sesampainya di pasar, Mang Mamat memarkir mobil. Bibi turun dari mobil diikuti oleh Leona, yang langsung memperhatikan semua sudut di pasar. Dia sedang mencari-cari petunjuk arah menuju terminal. Dia tersenyum penuh kemenangan setelah melihat petunjuk arah terminal sekitar 200 meter dari pasar. Kalau dari parkiran ini, berarti dia harus menuju ke arah selatan. "Leona, kamu yakin mau masuk pasar?" tanya Bilastri. "Ya yakin lah, Bi," jawabnya. Mereka masuk pasar. Bibi mulai sibuk memilih dan memilah barang belanjaan, mulai dari bawang merah, bawang putih, cabai, ikan, sayuran, dan sebagainya. Ini kesempatan bagi Leona untuk kabur. Dia pun meminta izin pada Bibi untuk ke toilet. Kebetulan toilet ada di dekat parkiran roda 4, tempat di mana Mang Mamat menunggu mereka. "Kamu tahu di mana toiletnya, Leona?" tanya Bilastri. "Tahu, Bi. Dekat parkiran mobil tadi," jawabnya. "Baik, kamu gak usah ke dalam lagi. Nanti kamu tunggu aja di mobil dengan Mang Mamat ya. Bibi sebentar lagi selesai. Sekalian tolong bawakan sebagian belanja ini," pinta Bibi. "Baik, Bi," ucapnya. "Mang," panggil Leona setibanya di parkiran. Mang Mamat hampir saja menjatuhkan ponsel yang sedang dilihatnya karena terkejut. "Iya, oh kamu toh, tak kirain siapa." "Ini belanjaannya, Mang. Saya mau ke toilet dulu ya." Leona meletakkan barang belanjaan di dekat Mang Mamat. Dengan sigap, si Mamang memasukkan belanjaan ke dalam mobil.
Saat itu pula, Leona berlari menuju ke arah terminal, sesekali melihat ke arah parkiran, khawatir Mang Mamat melihatnya. Akhirnya, Leona sampai di terminal jurusan Kota Solo. "Yes, aku bebas. Aku bebas!" soraknya sehingga mengundang perhatian orang-orang yang ada di terminal. Dia memberikan senyuman dengan sedikit membungkukkan badan kepada pengunjung terminal yang memperhatikannya. Ia pun menuju loket bus antar kota dengan tujuan terminal Tirtonadi, Solo.